selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Bapak Dian Eka, SE, MM, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dan yang kami hormati Ibu Ismi Andriana, SE, MPhil, PhD, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang juga menjadi pembicara kita pada kuliah umum kali ini. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Kemas M. Husni Tamrin, SE, MM, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Sarfilianti Anggiani, SE, MM, MBA. Mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Dr. Selvianti Anggiani, SE, MM, MBA, selaku alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang juga menjadi pembicara kita pada kuliah umum kali ini. Serta yang kami hormati Saudara Aryuda Pratama, selaku Ketua Umum IMAJ FP Unsri periode 2021-2022, dan Saudari Cantika selaku Ketua Pelaksana kegiatan pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas limpahan dan nikmat dan hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa hadir pada kegiatan hari ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara berikutnya, marilah bersama-sama kita membuka acara dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dapat berkah, bermanfaat, serta program dapat berjalan dengan lancar, dan doa selanjutnya akan dipimpin oleh Saudara Rahmat Dwi Saputra. Kepada Saudara Rahmat Dwi Saputra, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, saya akan memimpin doa secara agama Islam. Dimohon bagi yang lainnya untuk diperhatikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aghfir lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan minal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah guru-guru kami, ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul dalam agenda kuliah umum leadership dan manajemen organisasi. Mudahkanlah segala urusannya ini ya Rabb, berikanlah keberkahan dalam agenda ini ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah hadir juga Ketua IKFE Unsri Jabar, Bapak Dedi Junaidi.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat untuk melaksanakan kegiatan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Cantika. Kepada Saudari Cantika, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya beserta jajaran serta yang mewakili. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu Isni Andriana, SMFin PhD, dan yang terhormat kepada Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Kemas M. Husni Tamrin, SEMM. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Ketua IKF Unisri, Bapak Dedi Junaidi. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat kepada para rekan-rekan panitia yang saya cintai dan juga para peserta yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam yang tidak pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, kami selaku panitia penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan dampak dan juga manfaat kepada kita semua, terutama tentang materi kita yaitu mengenai leadership. Kemudian terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat pada kegiatan pada hari ini, terutama panitia yang telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk terlaksananya acara ini. Kami sebagai panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini karena tidak ada gading yang tak retak. Saya selaku Ketua Pelaksana memohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Cantika yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Saudara Ari Yuda Pratama, selaku Ketua Umum IMAJ 2021. Kepada Saudara Ari Yuda, kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat masa berkumpul pada hari ini dalam keadaan walafiat. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW atas berkatnya lah kita dapat keluar hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Dekan Ekonomi Profesor Dr. Muhammad Adam SEME beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Jurusan Andriana SEMFin PhD. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Manajemen Dr. Kemas Muhammad Husni Tamrin SEMM. Yang terhormat Ketua IKFE Bapak Dedi Junaidi. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Isni Andriana SEMFin PhD. Yang terhormat Ibu Dr. Sarfilianti Anggiani SEMM MBA. Dan yang terhormat para panitia beserta para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita mengenai dari pada motivasi teman-teman sekalian untuk belajar hal-hal baru lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ari Yuda yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Kemas M. Husni Tamrin, SEMM, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdengar ya suaranya ya? Iya, terdengar. Oke, ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf karena di sekitar sini sedang hujan cukup keras, angin tadi, dan ini mati lampu di rumah. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Saya mohon maaf izin dengan Ibu Ketua Jurusan, Ibu Isni Andriana MFin PhD, selaku Ketua Jurusan Manajemen, yang dalam hal ini tidak bisa memberikan kata sambutan karena beliau juga sebagai pembicara pada hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan sambutan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kakanda Dedi Junaidi dari IKV, dan di sini juga ada Kakanda kalian juga, Rahmat Dwi Kurniawan dari IKV juga. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kembali lagi ke kampus meskipun virtual. Dan tentu salam hormat juga kepada ibu kita, kalau mau dibilang kakak kita, waktu itu. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Mohon maaf mengganggu juga hari liburnya. Dan tentu pada Ibu Ketua Jurusan, terima kasih sudah senantiasa untuk memberikan luang waktu dan perhatian meskipun suka direpotin sama anak-anaknya, tapi tetap memberikan waktu, kemudian memberikan ilmu untuk kuliah umum pada hari ini. Jadi acara ini memang terbentuk atas kerjasama antara jurusan manajemen, IKV Unsri, dan juga tentu diselenggarakan juga atas bantuan adik-adik dari Ikatan Mahasiswa Manajemen FE Unsri yang saat ini sedang mengelola acara ini host. Jadi terima kasih sekali lagi atas kerja kerasnya, atas waktunya, atas bantuannya kepada IKV terkhusus kakanda-kakanda kami dan kepada IMAJ, adik-adik kami, dan Anda akan masuk secara otomatis nanti ke IKV apabila Anda sudah tamat. Namun sebelum itu Anda harus nikmati dulu prosesnya bahwa menjadi mahasiswa itu jangan lama di satu level. Kalau mau menjadi mahasiswa berlevel-level terus. Di sini ada Bu Isni yang juga alumni dan Bu Evi juga alumni, dan keduanya adalah doktor dan luar biasa. Ada Kak Dedi juga, Kak Rahmat, kami menunggu menyusul Kak Rahmat Dwi Kurniawan. Siapa? Dan itu dan tetap menjadi alumni, dan kalau memang mau terus belajar silahkan. Kalau bisa juga mengcombine alumni jadi pembicara, alumni jadi dosen. Dan itu jauh lebih baik untuk alma mater kita tercinta Universitas Sriwijaya. Itu saja mungkin. Selamat menikmati hidangan ilmu yang begitu menarik dari kedua pembicara. Saya kenal betul keduanya dan saya tidak pernah absen untuk tidak nonton ini. Tapi mohon maaf nanti saya offline karena memang secara bersamaan saya juga ada mengajar di Pasca Sarjana di jam 10 ini, tapi sudah siap 2 laptop untuk tetap memonitor materi dari Bu Evi dan Bu Isni. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak
Tamrin yang telah menyampaikan kata sambutan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi leadership yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Sarfilianti Anggiani, SEMM MBA, selaku alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Saya persilahkan kepada Akila Fatimah Azara, selaku moderator, untuk mengambil alih sesi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabarnya nih? Baik, Kak. Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Akila yang akan memandu Akila, suaranya Akila. pagi hari ini. Suaranya nggak bisa dibesarin lagi ya? Suaranya kecil banget. Udah kedengeran, Bu, sekarang? Belum. Sayup-sayup tempat saya, nggak tahu kalau tempat yang lain, maaf. Halo? Halo? Apa bisa terdengar? Ya. Sudah jelas, Bu? Oke. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali perkenalkan saya Akila yang akan memandu acara inti kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti untuk sesi pertama, teman-teman semua, pembicara kita akan memaparkan materinya selama kurang lebih 50-60 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Nanti di pertama dan pertanyaannya di kolom chat, nanti juga akan dibantu oleh panitia. Kemudian yang terakhir akan ada pemberian sertifikat kepada pembicara. Nah, untuk materi pertama, yaitu materi kepemimpinan, teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Sedikit mengenai pembicara kita pada hari ini, teman-teman. Perlu diketahui bahwa beliau adalah salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Beliau sekarang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta. Beliau juga merupakan seorang CEO dan senior konsultan, motivator nasional Indonesia, dan juga redaktur ahli majalah Infobis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Untuk kesempatan yang pertama ini sudah ada bersama kita Ibu Dr. Sarfilianti Anggiani. Halo Ibu. Halo Akila. Halo, selamat datang Bu. Terima kasih. Kita panggil Ibu Evi aja ya biar boleh nak. Apa kabarnya nih Ibu Evi? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Semua sehat semua kita. Amin ya robbal alamin. Amin. Seneng banget nih bisa berkesempatan untuk sharing sama Bu Evi di tengah kesibukannya ya. Walaupun cuma bisa via Zoom. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya untuk membersamai acara kami. Insya Allah. Baik, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih mau dengerin tips dari Bu Evi ya. Mungkin langsung saja untuk Ibu Evi memaparkan materinya. Baik, terima kasih Akila. Saya share screen dulu ya. Oke, baik. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Oke, apakah screen saya sudah terlihat dengan baik?
Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya manggilnya anak-anak ya karena beda banget. Karena anak saya yang paling bungsu umurnya sudah 33 tahun gitu ya. Jadi manggilnya anak-anak aja. Terima kasih juga buat Ketua IKV Jabodetabek, Adinda Dedi, yang sudah memfasilitasi, dan juga Adinda Rahmat. Begitu juga terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, khususnya jurusan manajemen Adinda Husni Tamrin. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada Ayu untuk sharing kepada adik-adik atau anak-anak yang ada di sini. Baik, kalau tema kita adalah tentang leadership, tapi saya akan memulai dulu dengan peranan soft skill. Ya, jadi peranan soft skill itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang baik, kita harus mampu memiliki soft skill yang baik. Soft skill yang baik dimulai dari mana? Nanti akan saya coba paparkan. Nah, oh ya, berterima kasih juga kepada Adinda Rahmat yang sudah membuat PowerPoint-nya jadi bagus seperti ini ya. Sebetulnya saya kemarin mengirimkan PowerPoint cukup sederhana saja, tapi disulap sama Adinda Rahmat untuk menjadi sebagus seperti ini. Terima kasih banyak. Ini keren banget kayak kesannya kesan anak muda ya. Jadi saya ikut kembali muda, kembali turun, kembali ke kampus gitu. Nah, jadi tema kita adalah bagaimana meningkatkan kinerja dan keberhasilan Anda sebagai pemimpin nantinya maupun Anda sebagai karyawan nantinya dan dimanapun Anda berada. Baik, ini foto diambil Adinda Rahmat entah dari mana ya. Saya juga nggak tahu, ujuk-ujuk munculnya seperti ini. Kebetulan saya adalah seorang yang sudah disertified untuk trainer ya dari BNSP Republik Indonesia. Saya juga certified untuk Human Resources Professional dari Human Capital Indonesia. Saya juga certified dari BNSP untuk penyelenggara training ya. Begitu juga saya adalah konsultan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Akila. Nah, ini panjang ceritanya. Selain itu, pendidikan saya itu ada Universitas Sriwijaya Palembang sarjana ekonominya, Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, MBA-nya dari Eastern Kentucky University Amerika, dan S3 saya dari Service Management Universitas Trisakti yang fokusnya pada bidang Behavioral Science atau SDM. Ya, jadi saya lebih fokus kepada perilaku manusianya. Selanjutnya pekerjaan saya tadi sudah disampaikan sama Akila, saya lewatin saja. Nah, penghargaan yang pernah saya dapatkan, yang pertama itu dari internasional The Best Facilitator for Young Generation Entrepreneurship Conference di Phuket, Thailand 2010. Saya pernah mendapatkan penghargaan Global Business Mentorship Award 2011 dari Deputy Minister Finance of Malaysia. Terus penghargaan Creative Woman dari Ayu Herbal Singapura di Singapura 30 November 2013. Terus penghargaan nasional saya pernah mendapatkan 4 motivator wanita ternama Indonesia dari The Fit ID. Terus wanita inspirasi Indonesia dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Terus Global Business, terus saya mendapatkan Indonesian Woman Award dari pemerintah Indonesia 2009 dan buku saya national bestseller dari Gramedia, 8 kekuatan keunggulan diri yang terjual 40.000 eksemplar dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi saya dengan memberikan ini, saya sangat berharap anak-anak semua kita dari Unsri bisa mengangkat nama alma mater sebaik-baiknya. Ya, jangan pernah melupakan alma mater. Alma mater adalah salah satu tempat di mana mendidik kita bisa menjadi kita seperti saat ini. Ketika kalian sudah lulus, kalian harus tetap ingat, dimanapun kalian berada, tempat pengetahuan kalian, tempat hard skill kalian dari Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Ekonomi. Nah, untuk itu, saya akan mencoba kepada anak-anak semuanya memahamin dulu kenapa sih sebetulnya kita itu penting sekali memahamin soft skill. Nah, saya akan membandingkan perbedaan antara soft skill dan hard skill. Kalau kita berbicara tentang soft skill, ini adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang seorang pemimpin, kita nggak akan bisa menjadi pemimpin yang baik tanpa pengikut yang baik. Kita nggak akan bisa menjadi pemimpin yang sukses tanpa pengikut juga yang sukses. Jadi intinya soft skill itu adalah kemampuan di mana seorang individu mau memahami orang lain dan bekerja sama bersama orang lain serta memiliki kemampuan intrapersonal yang baik agar dia bisa menjadi orang yang mendapatkan panutan atau bisa menjadi orang yang bisa dihargai orang lain atau lagi
juga bisa menjadi contoh bagi para followernya. Nah, itu yang namanya soft skill ya. Nah, sedangkan hard skill adalah kemampuan teknis seperti kompetensi ya. Terus teknologi informasi, seperti kalian sekarang ngambil S1, jadi nanti hard skill-nya apa? Oh, seorang sarjana ekonomi, SM, sarjana manajemen gitu. Nah, itu adalah hard skill. Nah, hard skill, kalau hard skill itu bisanya diukur dari mana? Hard skill itu diukur dari adanya IPK. IPK itu dilihat dari intelektual kalian. Jadi misalnya IPK-nya 4,0, 3,8. Kita jangan mengukur IPK itu sebagai alat satu kesuksesan. Saya betul-betul tidak sependapat dengan hal itu. Kebetulan Ibu adalah salah satu rekrutmen ya untuk beberapa perusahaan swasta nasional, dan juga kemarin sempat 5 tahun yang lalu itu beberapa BUMN saya sempat melakukan rekrutmen. Jadi kita jangan bangga dengan apa yang disebut dengan IPK. IPK itu adalah kebanggaan ketika kita bisa achieve nilai yang sangat baik. Namun itu tidak membuat kita menjadi orang yang arogan, ego ya. Adanya egosentris, saya orang pinter, saya orang cerdas, saya orang hebat dengan IPK saya juara, saya menjadi 10 besar. Itu akan sia-sia kalau kalian semua tidak memiliki yang namanya soft skill. Jadi ketika kita tidak bisa memahami orang lain, ketika kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, ketika kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kita akan menjadi zero. Kenapa jadi zero? Karena dalam kehidupan profesional, apalagi kalau kalian bisa menjadi seorang karyawan, kalian bisa menjadi seorang pemimpin, kalian akan menjadi orang yang profesional apabila orang lain bisa menghargai kalian dan kalian bisa menghargai orang lain. Itu yang paling penting. Makanya soft skill ini harus kita asah, harus kita gali, harus kita kembangkan. Bagaimana caranya? Pengaplikasian dari apa yang kita pelajari. Contohnya saja ketika kita mau berbicara tentang bagaimana saya bisa membuat orang itu melaksanakan pekerjaan saya. Nggak mungkin dong kita minta tolong. Woi kau nih gawe kau tolong ini. Ada kata tolongnya, tapi intonasi suaranya tuh kalau orang Palembang kan biasanya ngomongnya, woi kau nih cepet dikit. Nah, gitu kan? Tidak. Tolong dong, tolong ya bantu ini karena aku kurang punya waktu. Terima kasih ya. Ini intonasi suara saja bisa menjadi soft skill yang baik. Apalagi ditambah dengan gerak wajah kita, tatapan mata kita, senyum kita. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah mampu menghargai orang lain. Zaman dulu kalau yang namanya pemimpin merasanya dia di atas angin segala-galanya, bisa seenaknya. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Harusnya kita sadar betul, pemimpin adalah people yang mau mengembangkan orang lain demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi ada kemampuan human skill. Ya, jadi kalau dulu belajar teori manajemen masa lalu, kita akan berbicara bahwasannya yang namanya pemimpin itu harus memiliki conceptual skill. Sekarang ada manajemen modern mengatakan seorang pemimpin yang sukses dia akan mendahulukan people before dia mendahulukan produk. Maka hal yang paling penting adalah yang pertama dari leadership itu adalah human skill. Nah, human skill ini adalah how you understand other people. Sehingga other people bisa memahami kita semua. Maka ini yang disebut dengan soft skill. Ya, soft skill ini akan kelihatan sangat baik apabila apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan memberikan feedback yang baik. Salah satunya adalah komunikasi. Nah ini kalau kita mau membandingkan antara soft skill dengan hard skill. Hard skill kita boleh ijazah, kita dapat IPK, kita dapat penghargaan. Tolong diingat sekali lagi sebelum saya pindah ke slide berikutnya, soft skill ini penting. Penting sekali. Kenapa dia penting? Coba ini. Ya, ini ada Profesor Rao. Rao mengatakan, your hard skill help you acquire employment. And your soft skill help you ensure your employability.
Jadi kalau kita memiliki hard skill, kita bisa menjadi karyawan. Tapi kalau kita memiliki soft skill yang baik, ensure your employability. Maka ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan kedua-duanya, hard skill dan soft skill, agar kita bisa mencapai karir kita dengan baik. Jadi jangan hanya berpikir sekali lagi, apabila kita hanya berpikir bahwasannya yang namanya hard skill itu jauh lebih penting. Ya kalau zaman dulu kan ibu-ibu ya yang anaknya ke kampus, library, belajar, pulang, kampus, library, belajar, pulang. Itu jadi satu kebanggaan. Sekarang tidak. Dunia sudah berubah. Anak-anak diharapkan masuk ke dalam organisasi. Kalian sudah ada di IMAJ, kalian sebagai pengurus, kalian sebagai anggota. Itu salah satu cara meningkatkan soft skill kalian. Kenapa? Soft skill itu munculnya dari banyaknya pergaulan-pergaulan kita terhadap orang lain. Karena dia adalah social skill. Social skill yang dibutuhkan dalam mensupport bagaimana hard skill itu bisa mencapai hasil maksimal. Nah, jadi kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin, kemampuan soft skill itu harus penting sekali. Jadi kalau kita berbicara bagaimana soft skill itu bisa sukses, maka dia akan baik. Kalau misalnya kita menjadi seorang dosen kayak saya seorang dosen, saya akan menjaga soft skill saya. Tidak pernah sekalipun saya marah bentak-bentak di dalam kelas. Kedua, saya mengajak anak didik di dalam kelas saya agar mereka itu menyatu dengan saya, melakukan pendekatan bersama bagaimana mencapai kelas ini semuanya lulus. Jadi bukan hanya mengajar, tapi how we can build a teamwork. Jadi dalam kelas itu kita teamwork, jadi ada kesepakatan bersama. Kalau ada satu yang nggak lulus berarti kita kecewa dong. Nah artinya di sini kita harus sama-sama membangkitkan kerjasama yang baik antara si pemimpin dosennya dengan bawahannya atau timnya yaitu mahasiswa. Jadi saya sangat berharap kita paham betul. Soft skill ini dimulai dari mana? Menurut Profesor Rao, kalau lebih detailnya, soft skill ini adalah yang kita perhatikan dari niat kita sendiri. Nah, di sini Rao mengatakan ya, pada Vision 2030 dia punya bukunya 1 Million Global Leaders, dia katakan kata-kata ini tolong dong di-share if you care. Dia mengajak semua orang menyadari bagaimana integrating hard and soft skill to fast track your career. Artinya kita bisa mencapai karir yang sukses kalau kita memiliki soft skill yang baik. Ibu sama dengan kalian semua dari Palembang. Saya aslinya di Palembang. Gede-gedenya di Palembang. Kuliahnya di Unsri. Tapi saya punya cita-cita. Saya harus pindah ke Jakarta supaya saya bisa mengembangkan kehidupan saya lebih baik. Nah, sampai Jakarta saya mencari apa pekerjaan. Oh, jadi dosen aja deh. Nah, dari dosen itu saya mendapat penghargaan dosen terbaik. Saya mendapat penghargaan dosen yang memiliki kegiatan di luar yang banyak tapi tetap proper berkarir di kampus ya. Terus saya juga mendapat penghargaan dari pihak lain. Kenapa caranya? Saya meningkatkan soft skill saya. Bagaimana caranya? Meyakinkan orang dengan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Itu penting banget. Jadi kalau pemimpin nggak bisa meyakinkan bawahannya, nggak bisa meyakinkan pimpinannya, ya dia bukan pemimpin yang baik dong. Dia bukan seorang yang mampu untuk mengarahkan rekan-rekan kerjanya mencapai keberhasilan dalam organisasinya. Maka kita harus tahu persis bagaimana kita bisa menciptakan soft skill yang baik dalam kehidupan kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, ini caranya adalah dengan apa? Coba saya mau membuktikan dulu. Kenapa sih soft skill itu penting? Caranya bagaimana? Saya pernah menulis di satu jurnal pada tahun 2017 ya. Judul jurnalnya Skill Influence on Employee Performance. Ini saya mengambil studinya pada frontliner di Tristar Hotel bintang 3 di Jakarta. Nah, ini jurnal internasional yang saya dapatkan. Maka saya menemukan satu hasil yang sangat menarik.
Ya, soft skill variable found as the dominant variable for its influence on employee performance. Jadi soft skill itu adalah variabel yang dominan yang bisa mempengaruhi kinerja daripada karyawan. Maka saya menyarankan kepada pimpinan Hotel Bintang 3 di Jakarta, sebaiknya para frontliner, yaitu ada resepsionis, ada bellboy, ya, ada juga concierge, ada juga housekeeping, ada juga pelayan restoran, untuk mampu mengelola dan mengembangkan kemampuan atau keahlian soft skill-nya dengan mengikuti training-training yang berhubungan dengan emotional intelligence. Jadi kalau kita berbicara tentang soft skill, kita berbicara tentang emosi diri. How you can manage your emotion. Karena kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita, pola pikir kita tidak akan pernah positif. Manusia kecenderungannya pengen diakui terbaik. Manusia kecenderungannya ingin merasa dia paling baik. Manusia kecenderungannya ingin dikatakan dia yang terbaik. Nah, untuk itu kita harus mampu deals with our emotion, sehingga karyawan yang tadi saya teliti harus mengelola emosinya sebaik-baiknya agar mereka bisa melayani kepada konsumennya dengan sebaik-baiknya. Saran kedua, frontliners should be updated with the technical skill, especially for the new information technology and fasilitas. Jadi kalau dia melayani itu dengan keramah tamahan, memahami orang lain, pimpinannya juga turun tangan ketika ada masalah di bawah. Yang kedua, dia harus juga mengupgrade pengetahuannya dengan fasilitas teknologi yang digunakan atau fasilitas-fasilitas yang lain. Percuma soft skill-nya baik, tapi hard skill-nya dia tidak paham untuk menggunakan teknologi. Ketika orang bertanya sesuatu dia nggak ngerti gimana ngejawabnya, ya itu kan juga jadinya nggak mungkin gitu kan. Nah maka kita harus betul-betul menyadari bahwasannya yang namanya soft skill itu harus menjadi hal yang terpenting yang harus kita perhatikan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita akan melakukan hubungan dengan orang lain, apalagi relasi kita, apalagi itu adalah orang-orang yang terpenting dalam hubungan bisnis kita, ya, keluarga kita, silahkan ditingkatkan soft skill kita. Jadi bahwasannya yang namanya yang namanya skill yang terbaik influence keberhasilan, ya saya berkatakan influence keberhasilan adalah soft skill. Hard skill itu adalah alat untuk solving the problem. Jadi kita harus tahu betul itu yang akan kita lakukan. Terus yang selanjutnya, ya. Nah, kalau melihat dari Harvard Business Review, hard skill plus soft skill sama dengan keberhasilan. Ya, soft skill itu 80%, hard skill itu berperan 20%. Maka di sini apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah soft skill yang terpenting adalah interpersonal skill. Nah, sebelum kita masuk ke interpersonal skill, maka kita akan melihat intrapersonal skill. Intrapersonal skill adalah kemampuan seorang anak manusia untuk memahami siapa dirinya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa opportunity-nya, dan apa ancamannya. Jadi SWOT analysis for yourself analysis itu disebut dengan intrapersonal skill. Memahami dirimu sendiri. Itu penting, saya bisa melakukan apa, bagaimana kemampuan emosional saya, bagaimana kemampuan saya berinteraksi dengan orang lain, bagaimana komunikasi saya, bagaimana leadership yang saya miliki. Understand it from the deep part of your heart. Ya, jadi kita harus sadar sebetul-betulnya saya ini memiliki apa.
Nah, kalau saya sudah tahu apa yang saya mampu, apa yang saya kurang mampu, maka untuk berhubungan interpersonal skill kepada pihak lain, Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai karyawan, Anda sebagai masyarakat biasa, Anda harus menyesuaikan dengan intrapersonal yang kalian miliki. Karena kalau kita membuat suatu pernyataan, ya, saya mampu melakukan, padahal sebetulnya saya tidak mampu. Namun demi ego, supaya saya bisa dianggap orang mampu, saya mengatakan saya mampu. Itu akan merusak citramu selanjutnya kalau kamu tidak mampu mengembangkan interpersonal skill. Jadi do something that you can do. Do something that you love to do. Artinya, di mana ketika kita akan interrelation dengan orang lain sebagai interpersonal skill, kita pahamin dulu apa sih keperluan orang ini, kita pahamin dulu orang ini maunya apa dan bagaimana saya solve the problem dengan orang ini, bagaimana saya menyampaikan kepada orang ini, bagaimana saya akan mengkomunikasikan kepada orang ini. Jadi ini soft skill menjadi hal yang penting di dalam satu hubungan ketika kita mau membuat orang itu yakin dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat orang lain mempercayai kita. Yang ketiga bagaimana kita bisa menjadi orang lain yang bisa menyelami orang lain. Yang keempat bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Jadi soft skill itu sangat penting. Dulu zaman saya kuliah di Unsri itu tahun 82. Saya nggak belajar tuh soft skill, yang belajar itu cuma ya teori-teori manajemen karena belum difikirkan terlalu jauh. Nah sekarang kalau kami di Fakultas Ekonomi Trisakti itu ada 2 kelas khusus, satunya soft skill, satunya lagi personality development. Jadi hal ini sangat penting ya, ketika kita berbicara tentang soft skill dan personality development itu membedakan antara intrapersonal skill di personality development dan satu lagi di soft skill untuk interpersonal skillnya. Jadi kita harus tahu anak-anak zaman sekarang kan mesti diingatkan bagaimana berperilaku, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara mereka untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan orang lain. Kita nggak akan pernah jadi seorang pemimpin yang sukses. Gaya kepemimpinan diktator, gaya pemimpinan komando, gaya kepemimpinan transaksional, lama-lama akan pudar. Orang lebih cenderung mengambil yang namanya gaya kepemimpinan situasional dan gaya kepemimpinan transformasional. Jadi kenapa transformasional? Transformasional adalah gaya kepemimpinan mentransform, membangun trust dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Soft skill lagi. Bagaimana membangun trust kalau kita nggak percaya dengan bawahan kita. Kalau situasional, bagaimana kita mengambil keputusan pada situasi yang tertentu. Ini balik lagi ke emotional quotient and mental. Jadi kalau kita berbicara tentang mental, tentang emotion, itu semuanya larinya ke soft skill. Makanya saya suka untuk menyampaikan ini karena memang fokus penelitian saya di S3 saya adalah tentang behavioral science. SDM yang berfokus pada behavior. Karena behavior manusia ini akan mempengaruhi baik sebagai employee maupun sebagai pemimpin. Kita akan melihat keberhasilan suatu organisasi itu bisa berhasil apabila behavior dari orang yang ada dalam organisasi itu bisa menyatu secara smooth. Match antara visi organisasi dengan perilaku manusia yang ada di dalam organisasi yang kita sebut dengan budaya organisasi. Nah, jadi ini penting sekali anak-anakku semua. Bagaimana soft skill ini berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ini bagaimana kita melihat soft skill ini bisa menjadi suatu hal yang penting. Yang efektif bagaimana sih soft skill yang baik kepada pimpinan, bagaimana soft skill yang baik kepada klien, bagaimana soft skill yang baik kepada teman, rekan kerja, dan masyarakat sekitarnya. Ya, jadi kalau kita mau berbicara tentang soft skill, kita harus adapted, itu kuncinya.
adapted. Kalau kita menghadapi pimpinan, we adjust our behavior that match to our leader. Tapi kalau kita ke bawah, kita sebagai pemimpin, we adjust ourselves to be matched with our follower. Kalau kita ke teman, kita pahami teman kita mau apa. Don't do egoist things. Kalau kita ke rekan kerja, kita sama-sama employee, kita sama-sama pekerja, jangan merasa kita yang paling hebat. Let's make a team in our group. Jadi kalau kita mau berbicara tentang ini, semuanya akan berjalan dengan baik kalau kita mau. Intinya kalau kita punya self-awareness. Self-awareness itu adalah kesadaran diri kita to do something that match with the goal. Ya, artinya ada sasaran yang mau kita capai. Nah, sasaran ini harusnya bisa kita capai bersama, bukan hanya kita sendiri. Kita nggak akan bisa jadi seorang pemimpin yang baik kalau tujuan itu tidak kita bicarakan kepada bawahan kita. Nggak usah jauh-jauh, anak-anak semua di IMAJ, sebelum melakukan suatu kegiatan pasti ada rapat. Ya kan? Seperti kemarin kita ada perkenalan ya, hari kemarin dengan para pengurus pelaksana. Itu kan salah satunya kita menyatukan persepsi. What should we do di dalam kuliah umum ini dan bagaimana caranya? Nah ini kita menyatukan. Jadi saya sudah memberikan saran kepada anak-anak semua. Iya Bu, kami maunya begini, begini. Nah itu kan jadi artinya kita understanding each other. Itu kunci keberhasilan interpersonal skill atau soft skill. Ya, soft skill itu macam-macam. Yang pertama ada motivasi, ada leadership, ada komunikasi, ada virtue atau ethics ya. Ada juga tata cara, ada juga saya punya 1 buku 8 kekuatan keunggulan diri. Nah, buku itu membicarakan satu persatu tentang soft skill. Itu buku tahun 2008 saya cetak. Dan itu booming, terjual 40.000 eksemplar dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi itu hal yang menarik buat saya. Nah, tahun ini tanggal 25 kemarin saya baru mencetak buku baru lagi, buku tentang interpersonal skill. Baru 2 minggu sudah terjual sampai hari ini 894 kopi. Artinya 2 minggu terjual 800 itu kan sangat menarik loh dalam buku ini gitu. Jadi orang banyak yang membeli. Nah ini kenapa? Karena cara penyajiannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau orang yang pandai bersoft skill, dia pasti akan melihat situasi dulu sebelum do something. Ya itu ya nak, jadi kita harus paham betul soft skill itu adalah hal yang penting ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang akan membuat kita sukses di mata orang lain dan diri kita sendiri. Oke, bagaimana 5 soft skill efektif yang harus kita terapkan dalam meningkatkan kinerja dan kesuksesan? Yang pertama motivasi. Anak-anakku pasti sering dengar ya, oh iya Bu Evi itu juga seorang motivator. Sebetulnya saya kurang suka dibilang motivator. Tapi apa boleh buat, cap dari masyarakat sudah mengatakan saya motivator. Motivator yang terbesar di dalam intrapersonal skill itu adalah dirimu sendiri. Kalau dalam bahasa manajemen SDM itu adalah intrinsik motivasi. Nah, intrinsik motivasi ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau punya cita-cita, kita kerjakan. Kita kelola emosi kita kelola intelektual kita balance kehidupan kita. Ya, itu motivasi. The best motivation is yourself. Bukannya Bu Evi. The best motivation is yourself. Dari mana memulainya? Dari niatmu dan upayamu. Setelah punya motivasi, kita bisa terangkat punya cita-cita. Apakah cukup cita-cita? Tidak. Bagaimana kita menggerakkan motivasi itu? Dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, dari soft skill yang efektif adalah komunikasi. Komunikasi itu bukan berarti kita menyampaikan materi, tapi bagaimana cara kita menyampaikan materi agar dipahami dan ada feedback.
Ya, jadi kalau cuma menyampaikan misalnya kuliah, oke, ada 5 soft skill efektif yang harus dipelajari. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga pengendalian emosi. Saya rasa kalau cuma baca itu tidak bagus. Ya, makanya kita harus punya yang namanya kemampuan presentasi atau powerful presentation, powerful speaking, powerful deliver the message. Karena komunikasi ini bukan hanya komunikasi bukan hanya menyampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan pesannya, sehingga pesan itu bisa diterima, dipahami, dan ada feedbacknya. Itu. Jadi kita harus belajar komunikasi. Bukannya hanya ngomong-ngomong biasa. Komunikasi itu ada 2, berbicara dan mendengarkan. Ketika orang berbicara, kita mendengarkan. Jadi kalau nanti kalian semua jadi pemimpin anak-anakku, ada karyawan memberikan ide, karyawan memberikan masukan, didengarkan dulu, perkara diterima atau tidak diterima, baik akan saya pertimbangkan. Itu yang namanya karyawan pasti berbunga-bunga, karena pimpinannya mau mendengarkan pendapatnya. Perkara nanti diterima, dilaksanakan atau tidak, akan kita diskusikan ya nanti dengan pimpinan yang lainnya. Itu sangat menarik. Nggak ada lagi dalam kehidupan global saat ini yang namanya one man show itu akan sukses. Yang sukses adalah orang yang bisa bekerja sama dengan tim. Nah, soft skill yang ketiga adalah pengendalian emosi. Pengendalian emosi adalah how you understand other people and manage your deep emotion from the ethics. Jadi sebelum kita merespon, itu kan ada sikap ya, kadang-kadang ada sikap keinginan merespon sesuatu. Nah, ketika ada sikap ingin merespon sesuatu, think dulu, pikirkan dulu dengan yang namanya pengendalian emosi. Pengendalian emosi bisa dilakukan dengan yang namanya moral reasoning. Moral reasoning adalah alasan moral di mana saya boleh mengekspresikan emosi saya dengan kasar atau dengan lembut, atau mengambil keputusan dengan baik, mengambil keputusan dengan benar, atau mengambil keputusan dengan adil. Jadi kendalikan emosi kita dengan moral reasoning namanya. Dari dalam hati, dari suara hati kita tanyakan. Apakah kalau saya merespon ini dengan emosi yang saya akan lakukan, itu akan baik, itu akan benar, atau kan itu akan adil? Kalau jawabannya tidak, jangan dilakukan, dikendalikan. Kendalikan dengan bagaimana? Tarik nafas panjang. Kalau orang pintar, dia tidak akan langsung menjawab ketika ditanya. Dia akan punya waktu minimal 30 detik sebelum merespons. Itu kemampuan kita mengendalikan emosi. Yang keempat, kita harus jadi orang yang kreatif dan inovatif. Kreatif, find something atau find a new idea. Itu kreatif. Inovatif, bikin ide tersebut menjadi sesuatu. Ada hasilnya atau ada outputnya, jangan salah. Kalau kita berbicara tentang kreativitas, itu masih berupa ide, ya, masih berupa cita-cita, masih berupa gagasan. Tapi ketika kita berbicara inovatif, kita sudah menciptakan sesuatu hasil dari ide tersebut. Maka orang yang soft skill-nya bagus, soft skill-nya efektif, dia pasti kreatif. Kalau pimpinannya tidak memberikan tugas yang banyak kepada dia, apakah dia akan merasa senang dengan pekerjaannya yang hanya itu saja? Orang kreatif yang memiliki soft skill akan mencari pekerjaan lain. Apa yang bisa saya kerjakan ya? Apa yang saya bisa bantu ya untuk pekerjaan ini? Sehingga hal ini bisa menghasilkan hal yang baik di dalam hasil suatu organisasi. Nah, yang selanjutnya maka yang kita lihat adalah integritas. Ya, integritas itu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia ketika dia membranding.
Oke, Ibu katakan kata branding. Membranding dirinya, siapa dirinya akan dinilai oleh orang lain dari integritasnya. Integritas ini muncul dari hasil perbuatan dan ucapan yang konsisten. Oke? Ya, konsisten antara ucapan dan perbuatan dan terus-menerus melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita membangun integritas, bundlingnya atau bungkusnya itu pasti, oh dia itu baik ya, oh dia itu penolong ya, oh dia itu cerdas ya, oh dia itu nggak sombong ya, oh dia itu benar-benar patuh, oh dia itu komitmen. Itu yang namanya integrity. You branding yourself as one people with the high integrity. Itu penting banget. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang memiliki soft skill yang efektif, kita bisa membangun titik akhirnya adalah integrity. Dari mana? Dari motivasi diri kita, cara kita berkomunikasi, cara kita bertindak, cara kita menciptakan kreativitas dan inovasi, maka muncullah integritas. Jadi anak-anakku jangan pernah ngomong, oh aku ini hebat loh. Biarkan orang yang memberikan brand untuk diri kita. Contohnya, di Palembang ada McDonald, di sebelahnya lagi ada Burger King. Orang pasti punya selera beda-beda dong. Ada yang suka McDonald, ada yang suka Burger King. Biarkan orang yang memberikan identitas atau brand kepada mereka, bukan brand Burger King-nya, bukan brandnya si McDonald-nya. Oh, McDonald tuh lebih murah dan dagingnya lebih kenyal. Tapi kalau yang namanya mau juicy, carinya Burger King. Nah, ini dimunculkan. Oh, kalau mau ngomong soft skill, ngundangnya Bu Evi aja deh. Karena Bu Evi itu enak banget menyampaikannya. It is the integrity. You branding yourself. Ya, jadi itu yang paling penting kita lakukan. Jadi kalau kita pengen jadi seorang pemimpin yang berintegritas, apa yang engkau ucapkan itu harus engkau lakukan. Apa yang engkau sampaikan itu harus engkau sampaikan kepada orang lain, dan itu yang harus engkau lakukan juga. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka kita harusnya menyadarin betul bahwasannya yang namanya kita harus memiliki konsistensi dan komitmen di dalam melaksanakan satu tindakan agar nilai integritas ini muncul dengan baik. Oke? Ya, paham ya? Sampai sini semoga paham. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana caranya mencapai efektif soft skill? Yang pertama sekali kita mulai dari kemauan belajar dan berperan. Oke, anak-anakku, bukan hanya belajar. Apa yang didapatkan hari ini, apa yang didapatkan tentang soft skill itu dilaksanakan, berperan dalam kehidupan kita. Itu baru akan nyaman hasilnya. Tapi kalau tidak, kita nggak akan bisa menghasilkan hal-hal yang sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena yang namanya soft skill itu harus dilatih. Kalau kita nggak bisa melatihnya, kita nggak akan berhasil jadi orang yang menguasai soft skill. Ya, jadi kita harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Sebentar. Ya, nah, jadi itu. Jadi kita betul-betul punya kemauan belajar dan berperan. Ya, bagaimana cara menyampaikan pesan, bagaimana saya mengambil solusi, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya berkomunikasi. Dari hari ke hari mesti kita pelajarin. Saya bisa bicara seperti ini, saya bisa mengatur intonasi, saya bisa menggerakkan tangan, bermainkan mata saya juga kursus. Ada training yang saya lakukan. Saya ikut training John Robert Power pada tahun 95, di mana saya pindah ke Jakarta di awal sebelum menjadi dosen. Jadi dosen itu bukan hanya menyampaikan materi, jadi pemimpin itu bukan hanya menyampaikan, tapi how you deliver the message to other people. Ya, yang kedua syaratnya adalah sadar diri dan rendah hati. Sadar kemampuan saya di mana, sadar kelemahan saya apa, dan kita nggak perlu sombong dengan apa yang kita miliki.
itu soft skill-nya baik, kemampuan kita mengelola emosi kita cukup baik. Biarkanlah orang dan waktu yang akan menentukan, memberikan branding siapa kita. Itu penting sekali. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Konsistensi dengan komitmen. What you say it, you have to do it. Artinya ketika kita menyampaikan janji terhadap sesuatu, ketika kita jadi pemimpin, kita ingin sekali karyawan kita atau tim kita mencapai hasil yang menarik dengan adanya transactional leadership. Kalau kalian mencapai target lebih 10% maka dapat bonus sekian. Jangan sekali-sekali diabaikan, jangan sekali-sekali menjadi satu bumerang di mana itu tidak akan terlaksana. Karena itu akan merusak image kita oleh karyawan kita sendiri. Yang keempat adalah pola pikir kita positif. Pola pikir kita positif artinya we are thinking that setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Kenapa pola pikir itu mesti positif? Karena pola pikir yang positif bisa mencapai keberhasilan manusia. Apa alasannya? Alasannya cuma 3. Pola pikir positif bisa membuat orang merasa atau berfeeling positif. Jadi positive thinking can build the positive feeling. Jadi kalau kita punya pikiran positif, oh kenapa ya misalnya saya mau ngomong, oh kenapa ya si X tadi nggak datang padahal udah janji sama saya. Saya nggak akan marah, memang dia ini tukang bohong, janjinya nggak tepat. Nggak akan. Saya akan berpikir, oh mungkin dia ada alasan atau halangan tertentu. Saya akan WA, kenapa belum nyampe? Mungkin dia, oh saya maaf tadi aku terlambat karena begini. Pola pikir kita harus positif. Never judge people before you know what's happened beside atau behind the situation. Kita sering banget loh menyalahkan orang, tapi kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Itu nggak boleh loh. Sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Ya, jadi kita harus berpikir pola pikir positif. Jadi positive thinking can create the positive feeling. Positive feeling can build the positive action. Jadi kalau pola pikir kita positif, feeling kita juga feel free, feel nyaman, feel happy, feel oke aja, maka tindakan kita juga oke aja, positif aja. Jangan pernah sekali-kali judge people without you know what happened behind the situation. Tolong banget saya sampaikan begitu. Ya jangan. Apalagi kalau kita judge people katanya. Katanya ya, dia tuh aduh, itu namanya gibah. Ya, kalau kata anak saya itu, Mam, habis ngegibah itu ada doanya. Makanya saya nggak mau ngegibah. Ya, jadi hal-hal yang penting harus kita perhatikan. Nah, setelah pola pikir positif menghasilkan positive feeling, menghasilkan positive action, kita akan do something itu santai-santai aja. Dan yang terakhir harus punya empati. Soft skill yang baik harus punya empati. Contohnya, saya contohkan aja satu ya nak. Saya punya perusahaan namanya Ju Consultant. Karyawan saya tidak banyak. Karyawan saya yang tetap itu cuma 7 orang. Ya, 7 orang karyawan saya di masa pandemi, order yang namanya training, order yang namanya kegiatan konsultan itu sempat stop sampai 6 bulan karena orang takut dengan COVID. Karena saya selalu berempati dengan karyawan saya, akhirnya mereka pun berempati dengan saya. Nah, contoh satu, ketika saya sudah tidak punya project, saya masih ada reserve money untuk menggaji mereka 6 bulan. Terus mereka bilang gini, Ibu, karena situasinya pandemi dan kita nggak punya project apa-apa, gaji kita nggak apa-apa, kok Bu, setengah aja. Ada nggak karyawan yang menawarkan diri gajinya setengah aja? Saya bilang, terus kamu gimana? Nggak apa-apa Bu, nanti kami akan nambah lagi kok pekerjaan di rumah. Mungkin kami lakukan online karena memang proyek kita lagi nggak ada Bu.
Nah, saya merasa itu empati mereka terhadap situasi. Kenapa? Karena pimpinannya juga punya empati, tetap ingin menggaji penuh walaupun kita punya riset, katakan jujur, reserve money kita cuma ada 6 bulan lagi. Nah, kalau 6 bulan ini kita habiskan, kalau setelah 6 bulan pandemi kita nggak dapat project, kita nggak punya uang untuk bayar gaji. Dan mereka bilang setengah aja ya Bu. This is the empathy. How you feel other people itu, apa yang mereka rasakan itu kita rasakan juga. Nah setelah 4 bulan terakhir mulai banyak project udah muncul lagi, saya bilang oke, saya punya hutangnya dengan kalian, kemarin bayarnya setengah bulan gaji, sekarang ibu tambahin ya. Gak usah bu, gak apa-apa. Buat tabungan aja, kita kan gak pernah tahu berapa lama pandemi ini akan terjadi. Jarang itu terjadi. Yang ada juga kan karyawan bisa menuntut gajinya tetap, menuntut bonus pula. Ya, sekarang buruh-buruh tuh menuntut THR-nya full, padahal pabrik-pabrik lagi setengah kelimpungan. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak belajar soft skill. Toh yang namanya manfaat hidup, kalau pola pikirnya positif, manfaat hidup atau kebahagiaan atau rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki punya pimpinan yang baik, rezeki punya karyawan yang baik, rezeki kesehatan. Nah, kalau kita pola pikirnya positif, kita pasti akan berpikirnya positif. Gitu. Ya, jadi kita harus, jadi pemimpin harus memahami betul, harus memiliki empati. Nah, kalau ini kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5 ini kita laksanakan, insya Allah kok soft skill yang kita jalankan akan menjadi soft skill yang efektif. Dalam kehidupan kita, dalam kebahagiaan kita, dalam keberhasilan visi organisasi kita, dan dalam keberhasilan yang lainnya. Ya, maka untuk itu saya katakan satu quote terakhir. IPK baik tanpa soft skill yang baik bukan apa-apa. Lakukanlah yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik dan mulailah dengan pola pikir yang positif. Dan memahami dalam kehidupan karir. Niscaya kinerja dan kesuksesan Anda akan meningkat. Yakinlah. No worry about your life. Kalau kita sudah melakukan dengan apa yang saya sampaikan tadi, trik and tipsnya, maka kita akan bisa menghasilkan hasil-hasil yang baik. Tanpa terasa ya, sudah lebih dari 60 menit Ibu ngomong. Tadi dikasih waktunya 50-60 menit, minta maaf buat moderator. Saya sudahi dan mungkin kita bisa diskusi dengan tanya jawab. Semoga berkenan dan bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Sukses. Saya ingin banget semua alumni nantinya kalian lulus menjadi alumni yang bermanfaat buat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bermanfaat buat bangsa, dan berkarirlah seluas-luasnya selagi kalian mampu. Ya, jangan hanya menghitung keberhasilan itu dari materi, tapi hitunglah keberhasilan dari kebahagiaan orang lain. Ketika engkau bisa membahagiakan orang lain, maka di situ ada lebih dari rasa kebahagiaan dan kepuasan selain dari rasa materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya langsung saja ya Bu ya. Udah masuk nih beberapa pertanyaan di kolom chat. Sebentar. Nah, pertanyaan pertama nih dari Mas Ayu Safira. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Mas Ayu Safira ingin bertanya. Jadi seperti salah satu contoh soft skill yang Ibu jelaskan tadi yaitu menjadi pemimpin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini biasanya yang menjadi pemimpin itu adalah seorang pria. Nah, gimana kalau kita sebagai wanita yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam menghadapi hal tersebut? Oke, bagus banget pertanyaannya ya Safira. Jadi memang sebetulnya ini nggak terlalu banyak sih persoalannya ya.
Karena era kita sekarang kan sudah era emansipasi yang jauh lebih modern. Jadi kalau nanti Anda menjadi seorang pemimpin, contohnya saja di di Unsri saja kepala ketua jurusannya perempuan, direktur MM juga perempuan. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan itu, kita tetap beradaptasi dengan situasi. Kalau Anda seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, satu pesan saya, jangan lupakan kodratmu sebagai seorang istri atau seorang ibu. Sebagai seorang perempuan. Perempuan itu adalah orang yang lemah lembut, yang selalu berpikirnya sangat rasional dan mampu mengelola emosinya. Ya, jadi kalau saya sampaikan bahwasannya kalau Anda menjadi pemimpin wanita yang sukses, Anda harus mengutamakan empati dan profesionalisme. Profesionalisme saya katakan di sini adalah cara Anda memimpin itu tetap harus tegas, harus lugas, harus tepat. Nah, tapi cara approach-nya atau pendekatannya harus pendekatan seorang wanita keibuan dengan empati, dengan bahasa yang baik, dengan mengurangi egoisme, ya, dengan rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya, rendah hati itu selalu mengajak orang untuk berdiskusi, tidak kita semata-mata hanya kita yang mengambil keputusan dari apa yang dilakukan atau didiskusikan. Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang seorang pemimpin perempuan tidak ada yang salah, nah, tapi tergantung kemampuanmu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pesan saya satu lagi, buktikan dengan waktu dan buktikan dengan hasil apa yang bisa engkau hasilkan dari kepemimpinanmu. Itu aja jawabannya ya buat Safira. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Akila. Ya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ayu tadi ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya ini dari Rizky Rahma. Ingin bertanya Bu, bagaimana cara menginfluence anggota tanpa mengintimidasi? Dan bagaimana sikap yang baik sebagai seorang pemimpin agar kita sebagai pemimpin bisa mendengarkan dan bisa mengajak anggota dalam bekerja sama dengan baik. Terlebih lagi saat ini masalah yang banyak kita komitmen Bu, terlebih apalagi memiliki mood yang fluktuatif. Wah, panjang nih ya pertanyaannya. Iya. Oke. Akila saya? Iya. Akila? Ya. Saya coba jawab pertanyaan Rizky dulu ya, baru nanti ke Rafli ya. Oh iya, iya boleh Bu. Ya. Rizky, pertanyaan Rizky itu cukup menarik gitu ya. Kamu 2017 artinya sekarang udah semester ke-7 masuk 8 ya. Oke, nah bagaimana cara kita menginfluence anggota tanpa mengintimidasi? Ya, kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, influence itu dengan contoh. Kita mencontohkan sesuatu apa yang sudah kita kerjakan dan hasilnya baik. Itu tidak intimidasi. Intimidasi itu udah nggak berlaku sekarang. Tapi ada yang disebut dengan transaksional, bukan intimidasi. Kalau kamu mampu menyelesaikan ini tepat waktu, maka kamu mendapatkan sesuatu. Itu transaksional, itu bisa saja kita lakukan. Tapi tidak dengan menekan dia. Karena dengan menekan, orang tidak akan mengerjakan pekerjaan itu dengan bahagia ketika dia tertekan dengan intimidasi. Jadi yang namanya teori intimidasi itu kita abaikan di dalam kepemimpinan modern saat ini. Kecuali hanya dengan 3 kali kita minta tidak berhasil, maka kita akan mencoba mengintimate. Tapi mengintimate-nya dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan bahasa yang baik. Ya. Nah selanjutnya, bagaimana bisa didengarkan dan bisa mengajak anggotanya bekerja sama dengan baik. Ya, ini kalau bagaimana seorang pemimpin agar bisa didengarkan dan bisa bekerja sama dengan anggota dengan baik. Caranya satu juga sama. Bangunlah yang namanya positive environment atau situation di dalam organisasi tersebut. Ketika menjadi pemimpin, you are nothing without your follower or your team.
Jadi ajaklah mereka kerjasama. Bila perlu minta pendapat dari banyak orang, ya, baru nanti kita kasih pendapat kita. Jadi tampung dulu, ajak dulu interaksi, mendapatkan data dari mereka, kemudian kita baru decide something berdasarkan input tadi yang masuk. Terus kalau misalnya mendapat tanggapan dan diskusi, terlebih lagi saat ini masalah yang banyak kita temui itu sulitnya mendapatkan tanggapan diskusi di grup. Oke, ya, jadi itu caranya ya kita membangkitkan. Terus selain itu bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen, Bu? Terlebih lagi apabila memiliki mood yang fluktuatif. Nah, mood ya, mood itu sebetulnya dibuat oleh kamu sendiri loh. Kalau orang punya intrinsic motivation, dia mampu mengelola emosinya, mood itu bisa diabaikan. Mood itu kita bikin, enggak mood, lagi hujan. Enggak mood, ketemu mereka tuh sukanya enggak menerima saya. Kenapa mesti begitu? Enggak boleh. Emotion dan mood itu berteman. Kalau emotion itu datangnya dari sesuatu yang terjadi, tapi kalau mood itu munculnya dari dirimu sendiri yang tidak mampu mengelola emosimu. Jadi abaikan mood. Saya jawabnya itu aja. Ya. Terus saya lanjut ke pertanyaan dari Rafli ya. Akila boleh ya langsung ya? Ya boleh Bu, silakan. Pertanyaan dari Rafli, Bu izin bertanya. Kadang di suatu organisasi pasti ada yang memberi negative vibes. Ya betul. Bagaimana cara menghindarinya dan beradaptasi dengan masalah itu? Terima kasih Bu. Negative vibes itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Selagi masih ada istilah semua senang melihat orang lain susah, negative vibes pasti ada. Atau susah melihat orang lain senang, negative vibes juga pasti ada. Tetapi kamu harus punya satu niat, satu motivasi. Negative vibes itu adalah kerikil kecil yang akan menghalangi langkahmu, tapi kau harus bisa melompat. Jadi abaikan. Dengarkan sedikit tapi tidak mempengaruhi pola pikir kita. Makanya positive thinking. Anggaplah negative vibes itu adalah hal di mana orang yang tidak puas dengan situasi. Ya negatif, oh iya mungkin dia belum siap ya dengan situasi ini, maka saya harus begini gitu. Ya, jadi coba diabaikan, dicoba di manage, coba kelola hatimu, kelola emosimu. Berempatilah dengan dia, anggap aja itu hal positif, karena hal orang-orang seperti itu kadang-kala karena dia tidak bisa mengelola emosinya sehingga moodnya adalah mood negatif. Tapi Anda harus punya pola pikir yang positif. Gitu Akila. Kayaknya ada satu lagi ya Akila ya? Iya Bu, ada satu lagi dari Ari ya? Yuda. Iya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Ari Yuda Pratama. Izin bertanya Bu, menurut Ibu bagaimana langkah awal yang baik seorang pemimpin untuk membangun trust terhadap bawahannya? Terima kasih. Cara membangun trust terhadap bawahan, 1. Konsisten, 2. Komitmen. Konsisten dengan apa yang kita sampaikan dan lakukan dengan komitmen. Itu aja. Kalau kita komit, kalau kita konsis, orang akan percaya dengan kita. Yang kedua, bisa ditambahkan juga dengan mempercayai mereka. Mempercayai mereka dengan memberikan contoh. Kita kasih contoh dan serahkan mereka untuk melaksanakannya. Maka itu bisa berjalan dengan baik kalau kita mau membangun yang namanya trust itu sendiri. Jadi trust itu harus kita bangun ketika hati kita dengan lega. Pola pikir yang positif, namun ada catatannya. Kita harus tahu dulu track record-nya orang ini. Kita harus tahu dulu siapa orang yang mau kita bangun trust-nya. Ya kan? Contohnya kemarin kasus di KPK. Yang nyimpen barang sitaan, dia yang ngejual untuk bayar hutang. Nggak bisa, padahal dia pegang kunci penyimpanan gudang itu sendiri. Padahal pimpinan KPK udah percaya sama dia. Nah ini karena ada kegamangan dia. Makanya kita tahu track record dari manusia itu kita harus tahu dulu before you give some big trust or small trust kepada orang tersebut. Itu jawaban dari saya ya buat Ari. Gitu ya Akila. Iya Bu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ari juga ya.
Mungkin pertanyaannya cukup ya Bu ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau udah cukup silakan. Ya. Atau mungkin ada yang masih ingin bertanya lagi nih teman-teman? Boleh izin bertanya nggak? Boleh, boleh, silakan. Kalau mau ingin, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Ini langsung berbicara ya? Iya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Robert Cenjaya Sembiring, mahasiswa manajemen 2018, Bu. Di sini saya tadi ada mendengar tentang self-awareness ya, Bu. Jadi, ketika kita membahas tentang self-awareness, ini berarti tentang kesadaran diri kita menjadi seorang anggota di dalam organisasi tersebut, gitu, Bu, organisasi tertentu. Jadi, apakah self-awareness ini bisa ditimbulkan oleh seorang pemimpin atau hanya bisa ditimbulkan oleh diri kita sendiri, Bu, gitu. Kesadaran kita terhadap bahwa kita itu seorang anggota di organisasi tertentu, gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Robert. Saya kembali bertanya kepada Robert. Ketika masuk menjadi anggota suatu organisasi, artinya kan punya kesadaran saya ingin ikut organisasi tersebut, kan? Kenapa saya mendaftar kalau saya nggak punya niat, ya kan? Nah, self-awareness itu datangnya dari diri kita. Kenapa saya ikut anggota itu? Karena saya punya tujuan. Makanya self-awareness itu sangat kecil dipengaruhi oleh lingkungan atau oleh pemimpin. Self-awareness itu sangat dominan dipengaruhi oleh diri kita sendiri yang punya harapan, yang punya kemauan, yang punya cita-cita, yang punya tujuan. Jadi kita yang membangun self-awareness tersebut. Saya mampunya di mana? Saya bisanya apa? Apa yang harus saya perbuat terhadap organisasi ini? Apa yang saya harus support terhadap pimpinan kami? Itu semuanya dari diri kita sendiri. Itu jawabannya Robert. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Robert. Akila. Ya, baik. Terima kasih Kak Robert buat pertanyaannya. Semoga jawabannya bisa diterima ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Alumni boleh nanya nggak? Boleh Kak Rahma. Boleh Kak, boleh. Ayo, ini materinya bagus nih, Yan. Kalau kunci sukses itu kan untuk membangun kepercayaan tadi konsisten, salah satunya ya. Nah, kira-kira influence apa yang bisa membuat kita bisa tetap konsisten gitu? Influence yang pertama adalah tujuannya. Tujuan. Itu aja. Manusia hidup pasti punya tujuan dong. Ngapain kita kerja mencari uang kalau nggak buat makan, buat hidup? Itu tujuan. Konsisten kita bekerja. Coba kalau nggak ada tujuan buat hidup, ya udahlah makan nggak makan cukup gitu kan? Ya nggak bisa juga. Artinya ada konsisten. Contohnya kenapa orang mati-matian kampanye untuk menjadi anggota DPR? Ada tujuan. Konsisten ya, kampanye terus. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa Ayu pengen punya konsistensi? Ayu kepengen punya konsistensi satu. Image, branding diri saya tetap menjadi dosen terbaik. Itu branding yang aku inginin. Jadi aku tetap konsisten dengan apa yang aku malah upgrade terus gitu loh, dengan ngambil sertifikasi, dengan sekolah, dengan punya punya konsultan, dengan memberikan materi-materi yang update dan sebagainya. Itu yang paling penting harus kita lakukan. Gitu ya. Adinda Rahmat. Berarti memperbesar tujuan lah ya. Iya, mencapai tujuan itu penting dengan konsistensi. Kalau kita nggak konsisten dong, nggak jalan dong hasil yang kita harapkan. Oke, siap yuk. Ya. Mau menyapa dulu Adinda Isni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayunda. Ya, terima kasih loh sudah diajak di sini. Alhamdulillah. Masih bisa ngajak gitu. Oke, kita kembaliin aja ke Akila ya. Akila. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup ya Bu ya untuk pertanyaannya.
Silakan kalau menurut Akila udah cukup, silakan nggak apa-apa. Saya mah oke-oke aja. Oke, baik. Sebelum kita tutup, setelah ini akan ada pemberian sertifikat secara simbolis kepada Ibu Evi oleh tim dari IMAJE, dari Ketua Pelaksana kita. Boleh panitia di share screen? Sudah kelihatan teman-teman share screen-nya? Kelihatan. Oke, bagus banget sertifikatnya. Terima kasih banyak IMAJE atas apa yang sudah diberikan kepada saya, sehingga ini akan terima kasih juga Ibu yang banyak buat kita semua. Amin. Boleh di screenshot dulu panitia? Oke, nah sekilas info juga ya buat teman-teman sekalian, selain prestasi dan berbagai penghargaan yang udah diraih, Ibu Evi ini juga seorang penulis buku ya Bu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, iya, buat teman-teman yang kepo nih sama bukunya, mungkin pengen tahu juga, mungkin bisa menghubungi kakak-kakak dari IKFE ya Bu ya, buat informasi lebih lanjut. Silakan dengan Kak Rahmat kayaknya ya. Ya. Nanti koordinasi dengan ya, Ari Kak ya. Rahmat. Oke, boleh. Mahasiswanya. Ya, Kak. Ya. Baik, Akila sebentar. Untuk Akila sebentar ya, Bu. menyampaikannya terima kasih ya, kepada Adinda Isni iya. ya. Terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana, terima kasih buat IMAJE, terima kasih buat IKV Jabodetabek. Ini satu kebahagiaan bisa sharing dengan alma mater. Cita-citanya cuma satu, alma mater ini bisa menggaung sampai internasional, bisa membawa nama baik kita dengan lebih baik daripada yang kemarin, walaupun kita sudah cukup bangga dengan banyaknya alma mater kita yang sukses di Jakarta dan di kancah internasional. Kami sangat berharap adik-adik semua, anak-anak semua bisa menjadi alumnus yang membawa positive vibes buat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih dari saya, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk alma mater saya tercinta. Amin. Terima kasih juga, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Alhamdulillah juga untuk materi pertama kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Senang banget bisa sharing sama teman-teman di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, mungkin cukup dari saya. Nanti selanjutnya perlu diketahui juga teman-teman, akan ada materi kedua dengan narasumber yang berbeda ya. Namun sekarang sepertinya akan ada break. Untuk itu saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah mendengarkan paparan materi pertama. Dan waktu sekarang telah menunjukkan pukul 11:45, maka kita akan melakukan isoma terlebih dahulu. Jadi, untuk teman-teman sekalian dan para hadirin di sini yang kami hormati sekalian, untuk melakukan isoma sekitar 30 menit. Dan nanti kita akan kembali ke sini lagi untuk melaksanakan sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh izin live ya kalau gitu ya. Oh iya, boleh Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya semua. Dinda Isni, makasih. Bu. Rahman, makasih semua. Dinda Dedi, anak-anak semua. Ari, makasih. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Terima kasih banyak Bu. Banyak Bu. Yang tersinggung. Izin live juga ya, Ari. Terima kasih Kak Rahmat.